Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong dan memberkati kita untuk kita bertumbuh dalam kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita di hari ini saya ambil dari Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-2 dan ayatnya yang ketiga. Firman Allah berkata demikian. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Sebagai umat, sebagai orang percaya yang dia sudah tebus dengan darah yang sangat mahal di Bukit Golgota, adalah menjadi suatu keharusan bagi saudara dan saya untuk kita hidup dalam kebenaran Tuhan, untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran firman. Karena itu yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Seperti kata sang pemazmur, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Kita belajar untuk mencontohi dan meneladani sang pemazmur untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Lalu apa yang dituntut dari saudara dan saya kalau kita berniat, kalau kita bertekad untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, maka setidaknya ada 4 hal yang dituntut dari saudara dan saya. Yang pertama ayat 1a berkata, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Supaya kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman, maka yang pertama adalah kita harus hidup dalam ketulusan. Itu artinya bahwa kita tidak boleh hidup dalam mendua hati, kita tidak boleh hidup dengan hati yang bercabang, hati yang mendua, karena itu menunjukkan bahwa kita tidak tulus. Ketulusan dituntut dari saudara dan saya untuk kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena kalau kita tidak hidup dalam ketulusan, mana mungkin saudara dan saya bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Untuk kita bisa hidup dalam kebenaran, maka kita harus belajar menjalani hidup dengan ketulusan. Seperti sang pemazmur, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Diulang lagi dalam ayatnya yang ke-11, tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Artinya bahwa sang pemazmur hidup lurus. Dia hanya tertuju kepada Tuhan saja dan tidak kepada yang lain. Itu yang Tuhan mau supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Jangan hidup dalam kepalsuan. Tapi kita hidup dalam ketulusan. Jangan hidup dalam kemunafikan. Tetapi kita belajar untuk tulus di hadapan Tuhan seperti pemazmur. Yang kedua, supaya kita hidup dalam kebenaran Tuhan, ayat 1b, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Yang kedua yang dituntut dari kita supaya kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan adalah kita harus percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Adalah sesuatu yang sangat sulit dan sukar bagi kita. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan, kalau kita ragu-ragu percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman? Kalau kita ragu-ragu dalam mempercayai Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan ragu-ragu. Tuhan tidak mau.
Kita ragu-ragu percaya kepada Dia. Karena tidaklah mungkin saudara dan saya bisa hidup dalam kebenaran Tuhan kalau saudara dan saya tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita hanya ragu-ragu, maka sulit untuk saudara dan saya bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk kita percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Kita percaya bahwa Dialah Tuhan, Dialah Allah yang patut kita puji dan kita sembah. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang menolong dan memampukan kita untuk kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan tidak mungkin kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang ketiga, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan, ayat 3a, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu. Mataku tertuju kepada kasih setiamu. Hal yang ketiga, supaya kita hidup dalam kebenaran Tuhan, maka kita harus hidup dengan mata yang tertuju kepada kasih setia Tuhan. Dengan mata yang berfokus kepada kasih setia Tuhan. Karena dengan mata yang tertuju kepada kasih setia Tuhan, itu yang mendorong kita, memotivasi kita, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Tapi kalau mata kita tidak tertuju kepada kasih setia Tuhan, mata kita tidak fokus melihat kasih setia Tuhan yang luar biasa dan ajaib bagi saudara dan saya, itu yang membuat kita tidak termotivasi untuk hidup dalam kebenaran. Tapi ketika mata kita, hidup kita tertuju kepada kasih setia Tuhan, bahwa sekali Tuhan mengasihi saudara, seterusnya dan selamanya Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Kalau seperti itu yang menolong untuk kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Tanpa mata, tanpa hidup yang tertuju kepada kasih setia Tuhan, yang fokus kepada kasih setia Tuhan, maka kita tidak punya suatu kemampuan, tidak punya suatu semangat, tidak punya suatu gairah untuk saudara dan saya bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang terakhir, supaya kita hidup dalam kebenaran Tuhan, ayat 7, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Hal yang keempat yang dituntut dari kita supaya kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan adalah kita harus hidup dengan pujian syukur kepada Tuhan. Mulut kita harus diwarnai dengan pujian syukur kita kepada Tuhan. Karena dengan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, kita sama dengan menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib, yang terjadi dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi hal yang keempat supaya kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kita belajar, kita harus hidup dalam pujian syukur kepada Tuhan. Hidup ini kita warnai dengan puji-pujian syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang menimpa hidup kita, penyakit apapun yang menggerogoti hidup kita, hendaknya bibir mulut kita tetap menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Karena dengan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, itu menolong untuk saudara dan saya bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Supaya kami bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Ajar kami untuk kami harus hidup dalam ketulusan. Tolong kami supaya kami harus percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Tolong kami supaya kami harus hidup dengan mata yang tertuju kepada kasih setia Tuhan. Dan tolong kami supaya kami hidup dalam pujian syukur kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini menolong kami untuk kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.